Getso Salwana Sahira. Nama saya Dinda Delia. Nama saya Rahma Syabani Harinilhaq. Nama saya Suni Fisyani. Nama saya Srita Mustafa. Nama saya Revan Fadila. Kami di sini akan melakukan suatu percobaan, yaitu pembuatan energi terbarukan dari sampah organik. Sebelum melakukan praktikum, kami akan memberikan sedikit teori terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan dari pembuatan energi terbarukan dari sampah ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi pemakaian energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, ataupun gas alam. Seperti yang kita ketahui, energi tak terbarukan ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk menggantikannya dan mungkin akan habis suatu waktu. Selain itu, pemakaian energi tak terbarukan juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran udara, hujan asam, dan pemanasan global, air dan tanah yang juga dapat menimbulkan gangguan pernafasan, pencernaan, kulit atau mata. Selain itu, pembuatan energi terbarukan dari sampah organik ini juga dapat mengatasi permasalahan volume sampah yang semakin hari semakin banyak. Sedangkan untuk prosedur kerja dari pembuatan energi terbarukan ini adalah dengan memanfaatkan ragi dalam proses fermentasi anaerob terhadap sampah. Mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi instan umumnya menggunakan jenis jamur atau fungi Ascomycota dengan spesies Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini memiliki ciri-ciri, cara reproduksi, dan peranan dalam kehidupan sebagai berikut. Fermentasi merupakan proses penguraian bahan organik yang dilakukan dalam kondisi tertentu oleh mikroorganisme fermentatif. Pada metabolisme, proses ini sama dengan glikolisis sampai dengan terbentuknya pirufat. Setelah proses glikolisis, dua tahap reaksi enzim berikutnya adalah reaksi perubahan asam pirufat menjadi asetaldehyda oleh enzim pirufat dekarboksilase dan reaksi reduksi asetaldehyda oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol. Sedangkan untuk metode yang kita lakukan adalah dengan menggunakan metode eksperimen atau melakukan suatu percobaan. Rumusan masalah dari praktikum ini adalah bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi energi terbarukan. Sebelum melakukan praktikum, kita harus mematuhi keselamatan kerja, yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, potong dan tumbuk sampah sehalus mungkin yang kemudian masukkan ragi instan, lalu aduk sampah hingga merata. Setelah itu, catat suhu awal di permukaan sampah tersebut. Tutup rapat wadah, lalu simpan di tempat yang terhindar dari panas matahari langsung. Diamkan dan amati keadaan sampah dengan perubahan warna sampah, bau, suhu, volume cairan, dan ada tidaknya buih atau belatung selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, pisahkan cairan dengan cara menyaring sampah tersebut, lalu ukur volume cairan tersebut. Kemudian, nyalakan api di permukaan sampah berupa padatan dengan hati-hati. Terakhir, timbang dan catat berat akhir sampah berupa padatan tersebut. Pada penelitian kelompok kami, tidak terdapat belatung satupun pada sampah, karena kami sangat menutup rapat wadahnya, sehingga tidak terjadi pembusukan liar seperti adanya belatung. Penyebab adanya belatung berasal dari telur yang dibawa lalat, lalu menetas, sehingga saat makanan tidak tertutup rapat, akan memberi ruang bagi hewan-hewan untuk datang. Suhu optimumnya adalah 29 derajat Celcius.
Perubahan warnanya dari coklat tua karena dominan jenis sampah kulit pisang yang berubah menjadi hitam pekat. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas pembusukan pada sampah sehingga warnanya akan semakin gelap. Bau busuk disebabkan karena adanya pelepasan gas metana ke atmosfer dengan rumus kimia CH4 dan reaksi kimia sebagai berikut. Pada hari pertama, berat sampah mencapai 1 kg, sedangkan hari terakhir mengalami penurunan menjadi 0,4 kg. Hal tersebut dikarenakan kandungan sampah organik yang bersifat cair sudah terpisah saat proses pemerasan, sehingga sampah padatan mengalami penurunan berat atau hanya tersisa ampasnya saja. Yang pertama adalah jenis cairan yang dihasilkan dari sampah organik, sedangkan yang kedua merupakan uap-uap air yang dihasilkan karena adanya gas metana, yaitu berupa bioetanol. Untuk mengetes ada atau tidaknya kandungan etanol pada sampah. Namun, pada penelitian kelompok kami belum dapat membuktikan kandungan etanol yang cukup banyak. Yang merupakan energi terbarukan adalah gasnya yang berupa gas metana dengan senyawa CH4. Karena energi terbarukan atau bahan bakar yang diperoleh berupa metanol dengan rumus kimia CH3OH. Metanol tersebut dapat diperoleh dari reaksi kimia gas metana dengan air yang berupa cairan dari sampah dengan reaksi kimia sebagai berikut. CH4 ditambah H2O menjadi CH3OH ditambah H2.